Jemaat, kami undang untuk pakai berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, Tuhan sudah bangkit. Maut telah diteladan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah bangkit. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Dia akan memerintah. Haleluya. Dan dia akan memerintah selama-lamanya. Dan dia akan memerintah, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan selama-lamanya. Kita bersama-sama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia menang, dia bangkit. Haleluya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan tetap menolong dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami yakin dan percaya selalu Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami di dalam konflik di dalam negara kami ini, yaitu Tuhan, virus, jauhkan segalanya Tuhan daripada kami. Kami yakin dan percaya, selalu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan tetap menolong dan menguatkan kami semua jemaat-Mu di Karangjaya ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan. Yesus padaku.
sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, marilah kita masing-masing mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu, ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa. Dan layakanlah kami hidup di bawah anugerah berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Allah telah memperdamaikan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka, baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat kami sedang Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bangsa. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bangsa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas sangat ikut tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya, patuhilah. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya, Patuhilah, mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. sungguh nanti kita akan senang, bebas Sangat ikut tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya, patuhilah. Mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pengarahan terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara ayat yang genap. Kalau sudah dapat, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang ada dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah
hidup di dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh adalah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang tidak karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika kamu diam, yang telah membangkitkan Yesus dalam antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dalam antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. dengan urapan Kuasa rohmu ku dibaharui selalu. jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Rumah saktimu Yesus disempurnakan selalu Dalam segala jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Jemaat sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, walaupun hari ini kami Tuhan dalam perayaan Paskah, kami ada di rumah kami masing-masing yang menyaksikan acara tayangan pada pagi hari ini. Biarlah roh-Mu Tuhan yang menyertai memberkati kami, memberikan sukacita bagi kami. Walaupun hari ini kami sedang mengalami Tuhan Yesus persoalan-persoalan yang membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tapi itu Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan mampukan kami berjalan bersama-sama dengan-Mu. Berikan kami Tuhan kekuatan dan kesanggupan untuk melewati hari-hari dengan penyertaan Tuhan. Tuntun langkah kami dan tangan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami sehingga kami Tuhan kuat di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami yang jauh yang tidak bersama dengan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Yesus tercurah bagi mereka, menguatkan iman percaya mereka, menguatkan hati mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka Tuhan terpelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup.
Kami juga berdoa tentang usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati kami. Mampukan kami Tuhan melewati hari-hari yang sulit ini dengan pertolongan penyertaan Tuhan yang membuat kami bersyukur dan bersuka cita. Tuhan sanggup mengubahkan Tuhan Yesus sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Engkau Allah yang sanggup memelihara anak-anak Tuhan yang menaruh harap dan percayanya kepadamu. Berikan Tuhan kami gairah, berikan kami berkat-berkat Tuhan, sehingga ada makanan dan minuman yang tiap-tiap hari boleh kami nikmati di dalam Tuhan, sehingga tiap-tiap hari kami dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, dan biarlah mereka disembuhkan, dipulihkan oleh bilur kuasa darah Tuhan yang mengangkat segala kelemahan tubuh mereka. Berkati juga Tuhan Yesus kami yang bekerja Tuhan sebagai tenaga medis, yang tiap-tiap hari Tuhan Yesus bekerja Tuhan Yesus, siang malam Tuhan Yesus untuk merawat pasien-pasien yang ada yang terpapar virus. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesanggupan, pemeliharaan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan memelihara mereka. Berkati juga Tuhan Yesus untuk setiap bangsa dan negara ini yang sedang mengalami dan melawan Tuhan virus ini. Tuhan berikan kesanggupan, hikmat, kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan Tuhan boleh dilaksanakan Tuhan Yesus dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga bangsa ini dapat keluar Tuhan Yesus di persoalan-persoalan mereka yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, instansi-instansi pemerintahan, instansi-instansi penegak hukum, Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus, naungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga berkat-Mu tercurah ke atas mereka. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami hendak merenungkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, berikan kami pengertian dan pemahaman akan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dengan iman dan pengharapan kami kepada firman Tuhan yang hidup yang kami dengar pada pagi hari ini. Ini doa kami, demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah pada hari ini, yang menyaksikan tayangan kita pada hari Minggu ini, yang dimana kita merayakan Paskah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, yang mendengarkan tayangan kita pada pagi hari ini, tema untuk kita renungkan untuk firman Tuhan hari ini adalah kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, gambaran sebuah kemenangan dapat kita pahami adalah sebuah gambaran di mana seseorang sedang bertanding di gelanggang pertandingan dan kemudian orang itu merebut juara. Terserah itu juara 1 atau 2. Nah, mereka berlaga, mereka bertanding untuk mendapatkan gelar juara tersebut. Inilah yang disebut sebuah kemenangan. Nah, menariknya dalam teks yang kita telah baca pada pagi hari ini, nah, temanya yaitu kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, kata kemenangan yang dimenangkan oleh Yesus Kristus sendiri adalah sesuatu yang menarik untuk kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Tentu sebuah kemenangan berarti ada sebuah pertandingan di dalam Yesus Kristus sehingga dia beroleh kemenangan. Nah, bahkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita atau orang-orang yang percaya kepada Kristus lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi
kita. Nah, karena Yesus adalah yang disebut telah memperoleh kemenangan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pun akan disebut adalah orang-orang yang telah mendapat kemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang telah menang oleh karena Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang demikian, kemenangan apa yang Yesus lakukan sehingga dia dikatakan oleh tulisan Paulus kepada jemaat Korintus menjadi sebuah kemenangan Yesus Kristus? Nah, ada 3 bagian yang kita perlu renungkan pada hari ini tentang kemenangan Yesus Kristus. Hal yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 50, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, hal yang pertama yang perlu kita renungkan pada hari ini yaitu yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, kemenangan yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah menggantikan tubuh yang fana diubah menjadi tubuh yang tak dapat binasa, atau digantikan dengan tubuh yang kekal. Nah, pertanyaannya, mengapa harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa? Bukankah Tuhan bisa melakukan sesuatu hal, tinggal mengubahkan kita, kemudian menerima tubuh kita yang fana ini, dan kemudian disucikan, dan kemudian kita beroleh masuk dalam anugerah Tuhan keselamatan? Nah, mengapa harus diubah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-47 dan juga ayat yang ke-48, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sehingga tubuh kita ini adalah tubuh yang memiliki natur dosa. Nah, tubuh yang memiliki natur dosa, dan kemudian tubuh yang memiliki sifat terbatas, dan kemudian tubuh yang memiliki yang terbuat dari debu dan tanah, memiliki usia dan kemampuan dan hal lain sebagainya yang membuat akhirnya dia binasa oleh karena usianya menjadi lanjut, dan akhirnya dia binasa oleh karena memang dia terbuat dari debu dan tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yesus Kristus dalam kemenangannya di atas kayu salib, maka hal yang pertama yang dia lakukan adalah mengganti tubuh yang fana ini kepada tubuh yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita yakini akan hal ini bahwa kehidupanku yang sekarang aku hidup adalah hidup yang fana, sifatnya yang terbatas, tidak bersifat kekal, dan terbuat dari debu dan tanah. Dan pada waktu kita dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, di mana Allah berkata bahwa memang tubuhmu asalnya memang dari debu dan tanah, dan engkau akan kembali kepada debu dan tanah. Tubuh yang fana akan kembali kepada tanah, tetapi tubuh surgawi Tuhan akan berikan kepada kita yang percaya kepada Allah. Di dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan gantikan tubuh itu menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita akan hal ini, walaupun hari-hari ini kita mengalami duka cita oleh karena kita mendiami tubuh yang fana ini. Tetapi syukur kepada Allah, walaupun kita memiliki kepahitan maut menjadi bagian dalam hidup kita, kita belajar dari Yesus Kristus dalam kemenangannya di atas kayu salib. Ia memberikan tubuh kemuliaannya kepada kita, sehingga kita bersuka cita dalam Tuhan, karena kita memiliki satu iman dan kepercayaan bahwa kelak kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di sorga, nanti kelak kedua kali kedatangannya. Hal yang kedua, ayat yang ke-54 berkata demikian. Firman Tuhan katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka kegenaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, hal yang menarik yang kedua ini adalah kemenangan oleh Yesus Kristus adalah kemenangan di mana maut telah ditelan dalam kemenangannya. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Nah, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut.
dan maut menjadi bagian dalam hidup manusia oleh karena keberdosaannya. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang hidup pasti mati. Oleh karena di dalam dirinya ada natur dosa yang adalah kematian itu sendiri. Tetapi hal yang menarik bahwa orang yang hidup di dalam dosa, maka bagaimana mungkin ia mengusahakan segala sesuatu untuk hidupnya boleh kembali hidup. Tidak ada satupun yang mati boleh bangkit kembali oleh karena usaha-usaha yang dia lakukan dengan cara beramal, beribadah, dan perbuatan baik atau membagi-bagikan sesuatu sehingga kehidupan kematiannya atas dosa itu sendiri boleh menjadi bagian kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan orang yang mati di dalam dosa kemudian dia bangkit oleh karena melakukan sesuatu hal sehingga dia menjadi hidup kembali. Tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus dikubur dan pada hari yang ketiga ia bangkit, maka ia menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan oleh kuasanya sendiri, sehingga maut tidak memiliki lagi cakarnya, maut tidak lagi memiliki bisanya, maut tidak lagi bisa menghantui orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebab Kristus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kemenangan yang luar biasa yang boleh kita nikmati hari-hari ini. Gereja Tuhan di segala abad, gereja Tuhan di segala tempat, boleh bersuka cita dan bersyukur. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus telah bangkit. Seandainya kalau kita bertanya kepada diri kita, seandainya saja Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Maka sia-sialah kita menaruh iman kita kepada Kristus. Karena ketika kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan kemudian dia tidak bangkit kembali, maka kita akan hidup dalam kematian yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Yesus Kristus telah bangkit, menunjukkan bahwa kita pun bersama-sama dengan dia bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal dalam tubuh yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Hal yang ketiga, ayat 58 firman Tuhan katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kemenangan Kristus adalah kemenangan persekutuan dengan Allah. Dahulu kita hidup dalam dosa, maka kita memiliki jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Kita tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah. Kita tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Allah karena ada jurang pemisah antara yang berdosa dengan Maha Kudus Allah sendiri yang tidak mungkin kita dapat disatukan oleh karena memang Allah sendiri adalah kudus dan kehidupan manusia hidup dalam dosa dan kesalahannya. Maka kita perlu memahami dan mengerti Yesus hadir di atas kayu salib mencurahkan darahnya untuk pengorbanan bagi kita adalah sebagai jalan pendamaian kepada Allah dan kita didamaikan sehingga kita memiliki komunikasi dan hubungan yang baik kembali dengan Allah kita. Mari kita buka dalam Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Firman Tuhan katakan, kita simak dalam Alkitab kita masing-masing, kita buka. Efesus pasal yang ke-2 ayat 13 sampai dengan 19. Firman Tuhan katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan nantinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan kepada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak
dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita mengerti memahami jalan Yesus Kristus di tengah-tengah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah, sehingga disatukan kembali dalam persekutuan dengan Allah, sehingga kita yang orang-orang percaya akan disebut apa? Keluarga kerajaan Allah. Anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Ini sesuatu hal yang menarik yang kita perlu bersyukur oleh karena salib Kristus yang diberikan kepada kita adalah lambang persekutuan dengan Allah dipulihkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan dan kecakapan kita, tetapi oleh karena Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami adalah mengandung maksud di mana Allah dengan manusia sedang dipersatukan melalui Yesus Kristus. Kesimpulannya untuk kita renungkan firman Tuhan pada hari dalam perayaan Paskah. Kemenangan diraih bukanlah tanpa perjuangan. Ada perjuangan yang Yesus lakukan, di mana dia memberitakan kebenaran kepada banyak orang, dan kemudian dia harus bergumul di Taman Getsemani, dan akhirnya berujung kepada kematiannya di atas kayu salib. Namun Yesus Kristus telah membuktikannya dengan kasih-Nya yang besar, sehingga ia yang tidak bersalah menjadi bersalah di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya menerima kemenangan itu sendiri dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus, dan Yesus Kristus telah membuka jalan kepada kita, kepada Bapa melalui Yesus Kristus, sehingga kita beroleh kemurahan di hadapan Tuhan. Mari nanti di rumah kita masing-masing kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 24. Di situ mengandung maksud adalah bahwa Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa, sehingga kita berseru kepada Allah kita, ya Bapa, ya Allahku, ya Rajaku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Tuhan, sesungguhnya Engkau dahsyat Tuhan. Salib-Mu yang mulia itu, salib-Mu yang tertinggi itu. Banyak orang Tuhan tidak mengerti, memahami mengapa Tuhan tergantung di atas kayu salib. Namun Tuhan, Kau membuktikan cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang beroleh Tuhan Yesus iman kepada Tuhan, beroleh keyakinan, dan kami beroleh keselamatan bukan karena hebat kami, bukan karena kemampuan kami. Sesungguhnya kami binasa, sesungguhnya kami Tuhan Yesus mati dan tidak bisa ditolong dengan cara apapun, selain daripada Engkau sendiri ya Allah kami, yang menolong kami, mengangkat kami, membasuh kami dengan darah, sehingga kami beroleh kasih karunia untuk berkomunikasi, bersekutu, dan memanggil Engkau sebagai Bapa dan Tuhan dan Raja kami. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, terima kasih buat tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan, sehingga kami melihat bahwa Engkau adalah kasih yang sempurna dalam hidup kami. Ini doa kami, demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan ke depan, tapi dengarkanlah arahan firman Tuhan. Jemaat memberikan dengan tetap mengingat firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama semua juga dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jadi kamu tetap teguh di atas alasan. Jemaat kami bangkit berdiri. serikatmu Tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satu iman, dan satu juga baptisan dan berkuasa Tuhan, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, bahkan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai ukupan yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, bahkan menolong kami. Karena Tuhan mengatakan di antara 1-2 orang kami berkumpul di tengah-tengah kami, kamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami dapat merayakan Paskah, kebangkitan Engkau yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai anugerah terhadap janji-janji Tuhan tentang kebangkitan, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus bangkit dan hidup, digantikan dengan tubuh yang baru, yang kekal, sehingga kami Tuhan Yesus bersekutu bersama-sama dengan Allah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat janji dan penyertaan-Mu, dan sukacita kami Tuhan Yesus membahana di dalam diri kami, dan biarlah kami juga menyaksikan kepada banyak orang betapa hebat dan dahsyatnya Allah kami hidup. Dan sebelum itu Tuhan, kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dan mengangkat wajah kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menangis berkati melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.